Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat karakter dan sahabat ilmu. Hai setan engkau berdusta, membujuk Adam Hawa, mencoba buahnya surga, membawa malapetaka bagi manusia. Berkorban semua kesucian karena bujuk rayuan. Tak ada ampunan Tuhan. Adam Hawa disiksa, dibawa ke dunia karena engkau Adam Hawa menderita di dunia. Tak puasnya kau menggoda, dosa semakin melimpah. Thank you. Ditulis oleh Ian Antono dan Ahmad Albar. Meskipun ada beberapa koreksi dari saya. Setan itu berdusta, membujuk Adam dan Hawa untuk memakan buah khuldi, membawa malapetaka bagi keduanya dan anak cucunya, mengorbankan semua kesucian karena bujuk rayuan. Tak ada ampunan dari Tuhan. Tapi sebenarnya ada koreksi dari saya nih. Bukan tak ada ampunan. Dosa itu ada 3 jenis. Vonisnya ada 3 jenis. Yang pertama, tanpa maaf. Absolut ini. Ini yang untuk setan, untuk iblis. Itu absolut, tanpa maaf. Sedangkan untuk Adam dan keturunannya itu dihukum tapi diberi kesempatan. Jadi kelak kembali ke surga.
diberi kesempatan untuk kembali ke surga. Dengan cara apa? Dengan cara dibawa ke dunia untuk menguji. Yang bisa berbuat baik, maka dia akan kembali ke surga. Sedangkan yang tidak, dia bersama-sama dengan iblis akan ke neraka. Dan yang vonis yang ketiga adalah vonis bebas. Kenapa? Karena Nabi Adam ditanya sama Tuhan, wahai Adam, kenapa engkau melanggar laranganku? Ya Allah Gusti, ampuni saya ya Gusti. Bagaimana mungkin saya mau mengabaikan omongan makhluk yang membawa nama Engkau ya Allah. Jadi iblis itu membawa nama Allah dengan berkata begini, wahai Adam, sesungguhnya aku adalah penasihatmu, maka dengarkanlah aku. Aku bersumpah demi Allah. Nah, dengan demi Allah itu, Nabi Adam jadi percaya, mau mengikuti kata-kata iblis, bahwa kalau makan buah ini, kamu akan abadi di surga. Coba bayangin Anda kedatangan seseorang yang udah Anda kenal, lalu orang itu membawa nama Presiden Prabowo. Dengan nama itu, si orang yang datang yang Anda kenal menginginkan sesuatu dilakukan oleh Anda. Pasti Anda mau dong. Wong yang disebut nama Prabowo itu baru Presiden RI. Sedangkan iblis membawa nama Allah. Nah, kenapa vonisnya adalah bebas tapi diberi kesempatan, yaitu untuk diuji di dunia. Begitu teman-teman. Dan akhirnya setan itu minta prioritas sama Tuhan. Oke Tuhan, nggak apa-apa, saya divonis bersalah, saya dikeluarkan dari surga, tapi saya minta saya untuk menggoda para manusia. Demikianlah cerita penurunan Nabi Adam ke dunia. Jadi teman-teman, setan diusir dari surga gara-gara apa? Gara-gara sombong, bukan takut sama Tuhan. Kalau urusan takut, doi takut setengah mati. Jadi siapa saja dari Anda maupun saya yang sombong dan tidak takut sama Tuhan, udah sombong, tidak takut sama Tuhan, itu melebihi setan. Setan saja takut sama Tuhan, dia keunggulannya sombong. Sombongnya setan apa? Satu, berakar dari rasa super, merasa lebih mulia karena diciptakan dari api, merasa lebih baik. Al-Baqarah 34, silakan baca sendiri, dan Al-A'raf 12. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, setan menganggap dibuat dari api itu bercahaya, selalu berada di atas
halus, panas, dan kering. Identik benda-benda langit yang juga di angkasa. Sementara tanah berada di bawah, gelap, kasar, lembab, jauh dari benda-benda langit. Api, kekuatan panas, simbol kehidupan. Begitu kata iblis. Tanah, lembab, basah, simbol-simbol kematian. Kehidupan lebih mulia dari kematian. Jadi iblis menyimpulkan, jika bahannya lebih mulia, berarti hasilnya, produknya juga lebih unggul dong. Itu kata iblis. Tapi kesimpulan iblis ini adalah kesimpulan sepihak dan tidak bisa dibenarkan. Argumentasinya ini lemah. Kemuliaan itu bukan dari mana-mana, dari anugerah Allah dong, ya kan? Menyepelekan kebesaran Allah nggak boleh. Tanah, menurut Imam Ibnu Katsir, lebih unggul dong, lebih lembut, lebih agung, lebih tenang. Tanaman tumbuh di atasnya, berkembang. Api itu membakar, gegabah. Tanah itu positif dan api itu negatif. Bahaya sifat sombong. Sombong mendorong orang untuk membangkang. Anda merasa lebih baik, lebih pintar, lebih jago, lebih hebat. Lalu Anda tidak dipromosikan, Anda nggak dapat bonus, Anda lalu mangkir, Anda menjadi pembangkang, Anda kerja males-malesan, Anda dendam, Anda protes, dan Anda keluar karena emosi. Pernyataan dari iblis itu tidak pakai nas, tapi pakai kias. Kias itu adalah analogi, anggapan-anggapannya dia sendiri yang menurut dia benar. Sementara kalau nas adalah kalam ilahi. Seharusnya iblis menaati perintah Allah daripada berargumen pakai analogi, pakai asumsi yang cacat seperti itu. Jadi barang siapa yang melanggar perintah berdasarkan analogi atau asumsi-asumsi Anda yang cacat, itu ia bersama dengan iblis. Demikianlah ulasan saya mengenai iblis yang merupakan musuh yang nyata bagi Anda semua dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.